Iya, Pak. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita di pertemuan ke-9 akan belajar tentang persyaratan analisis statistik parametrik. Ya. Jadi sebelum kita menganalisis hasil penelitian, terlebih dahulu kita harus melakukan dulu beberapa pengujian, ya. Di sini nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menguji homogenitas, normalitas data, dan linearitas regresi. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah melakukan penelitian, ya, kemudian kita mengumpulkan data, mengklasifikasikan datanya, kemudian sebelum kita menganalisis datanya dengan menggunakan perhitungan statistika, maka terlebih dahulu data itu harus kita uji coba dulu. Apakah data itu bisa kita lanjut atau tidak, ya. Cara mengujinya itu ada 3 ini tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi yang termasuk di sini yang bisa diuji adalah data yang berbentuk interval dan rasio. Yang termasuk nanti analisis parametriknya itu, kalau kita sudah uji tadi, kalau dia sudah memenuhi persyaratan, ya, apakah itu dia homogen, normal atau linear, maka selanjutnya adalah kita melakukan analisis parametrik. Ya, di sini banyak sekali jenisnya, dan ini akan dijelaskan nanti satu persatu di pertemuan selanjutnya. Kemudian pengolahan data. Jadi pengolahan data itu adalah kegiatan yang wajib kita lakukan, ya, karena kita mustahil bisa menarik kesimpulan tanpa adanya kita kegiatan pengolahan data, ya. Dan analisis data ini kita maksudkan untuk menguji hipotesis, ya, dan menjawab rumusan masalah yang kita ajukan dalam sebuah penelitian. Karena datanya berbentuk interval atau rasio, maka kita harus memenuhi persyaratan data, ya, bahwa yang pertama data dipilih secara acak atau random, ya. Jadi pada saat kita melakukan penelitian, kita mengambil sampel dari beberapa populasi. Terus yang kedua, data harus homogen, ya. Untuk mengetahui data itu homogen atau tidak, maka kita perlu melakukan uji homogenitas, ya. Ada caranya nanti. Kemudian data juga harus normal, ya. Caranya kita melakukan uji normalitas data. Terus yang keempat, dia harus bersifat linear. Data harus bersifat linear. Cara mengujinya adalah uji linearitas. Kemudian berpasangan, ya. Jadi ada beberapa variabel, ya, yang kita hubungkan yang mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjeknya. Kemudian, nah, kita masuk di uji homogenitas, ya. Jenis yang kita pakai adalah uji Bartlett. Contohnya seperti ini. Diketahui perbandingan keuangan antara pemerintah pusat
kita simbolkan X1, kemudian provinsi X2, dan kabupaten atau kota X3. Seperti tabel berikut. Jadi ada setelah diolah datanya, kita mendapatkan nilai varians sampel masing-masing, nilainya seperti ini ya. Pemerintah pusat 37,93, kemudian provinsi 51,76, ya, kemudian kabupaten kota 45,612. Kemudian jumlah sampel dari masing-masing variabelnya itu adalah 65, ya. Yang ditanyakan adalah bagaimana, apakah data ini homogen atau tidak, ya. Nah, kita lihat caranya. Yang pertama kita masukkan dulu angka-angka statistik dalam tabel, ya, seperti ini. Jadi yang pertama adalah kolom pertama adalah sampel, ya. Sampel di sini adalah keuangan dari pemerintah pusat, kemudian keuangan dari pemerintah provinsi, kemudian keuangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian kita mencari nilai DB-nya, ya, dengan rumus N kurang 1. N di sini adalah 65, ya, dikurang 1 jadi masing-masing 64. Jumlahnya 192. Kemudian nilai variansnya, ya. Jadi nilai variansnya tadi di tabel itu ada ya masing-masing 37, 51 dan 45. Kita masukkan di kolom ini. Kemudian kita cari nilai log-nya, ya, log SI pangkat 2 atau nilai log dari varians sampel, ya. Log dari 37,93 ini adalah 1,58, ya. Bisa kita lihat bisa kita hitung menggunakan kalkulator atau kalau lebih simpel bisa menggunakan Microsoft Excel, ya. Jadi log jadi sama dengan rumusnya itu sama dengan log dalam kurung nilainya, ya, misalnya 37,93, ya, 37,93, maka didapat 1,57, ya. Kita bulatkan jadi 1,58. Kemudian begitu juga yang kedua dan yang ketiga, ya. Kemudian kita perkalikan antara DB, ya, dengan log varians sampel, ya. 64 kali 1,58 sama dengan 101,12, ya. Itu juga seterusnya sampai kita dapat kita jumlahkan ini, ya, dapat 316,8. Nah, kemudian kita menghitung varians gabungan dari ketiga sampel tersebut, ya. Jadi cara rumusnya ini S. Jadi kalau varians gabungan itu simbolnya S pangkat 2, ya. Sama dengan, ya, kita perkalikan N ini, N1 ini ya, 64. Kemudian NI2 ini dan NI3. N1, N2, N3 ini, ya. Kemudian S pangkat 2, SI ini, ya. SI pangkat 2, 1, ya. Kemudian SI pangkat 2 yang kedua dan yang ketiga ini, ya. Kemudian dibagi N1 ditambah N2 ditambah N3.
ya, atau jumlah dari ini itu 192 ya. Jadi kita masukkan rumusnya, nilainya semua di rumus. Setelah itu kita dapat varians gabungan dari data ini adalah 45,102. Setelah itu kita mencari lagi log dari 45,102 ya, didapat 1,65. Kemudian kita juga mencari nilai B. Nilai B rumusnya log sin 2 ini S pangkat 2 dikali per jumlah dari sigma dari N1 dikurang NI dikurang 1 sama dengan, jadi didapat 1,65 dikali 192. Hasilnya 317. Ini nilai B-nya. Kemudian kita mencari nilai X2 hitung ya, rumusnya. Jadi ini sudah ketetapan ya. Rumusnya ln 10 dikali B, nilai B kan ada tadi ya, di sini nilai B, kemudian jumlah dari sigma dari DB, ada tadi nilai DB ya, kita dapatkan, kemudian log sin SI pangkat 2. Ya, jadi ln 10 itu nilainya 2,3 ya. Jadi caranya kalau di Excel itu sama dengan ln. ln ini simbol dari ln dalam kurung 10 dapat 2,3 ya. 2,3 dikali 3 2,3 dikali nilai B, kita masukkan nilai B 3,17 dikurang kalau ini dikalikan ada jumlah dari DB dikali sin log SI pangkat 2 sudah kita dapatkan tadi di slide sebelumnya ya, yaitu jumlahnya 316,8. Kemudian didapat hasil nilai X pangkat 2 hitungnya itu 1,863. Nah, kemudian nilai X-nya ini, X hitungnya ini kita nanti bandingkan dengan X tabel. X tabel ini kita melihat tabel ya. Tabel di mana untuk melihat nilai X tabel ini ada ketentuannya bahwa dia nilai alfanya itu 0,05 dengan derajat kebebasan 2 ya, karena rumusnya K dikurang 1, sementara K ini adalah 3 ya, tadi 3 sampel, ada 3 sampel, jadi nilainya 2, maka didapat X tabelnya itu 5,991. Ada kriteria bahwa jika X hitungnya lebih besar atau sama dengan X tabel, maka dia tidak homogen. Tapi kalau misalnya X hitungnya lebih kecil atau sama dengan X tabel, maka dia homogen. Nah, kita bandingkan nilai X hitung. Nilai X hitung tadi 1,863. Sedangkan X tabelnya 5,991. Kalau kita perbandingkan ini, maka yang masuk kriteria di sini adalah X hitung lebih kecil dari X tabel, maka dia homogen. Jadi karena X hitung lebih kecil dari X tabel, maka varians-variansnya itu, sampel-sampelnya itu adalah homogen. Sehingga data ini bisa kita uji komparatif. Ya, jadi kita bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya ya, dan bisa dilanjutkan. Jadi dilanjutkan kemana? Jadi tergantung nanti apakah kita mau pakai uji T atau ANOVA
atau uji persen produk momen, atau uji korelasi, atau uji regresi. Ya, sesuai dengan data apa yang penelitian kita ya, dari hipotesis kita, apakah dia mau komparatif atau mau melihat linearitasnya dan sebagainya. Ya. Kemudian uji yang kedua adalah uji normalitas data. Jadi uji normalitas data ini kita bisa lakukan berbagai cara. Ada uji kertas peluang normal, ada uji Lillier, ada uji si kuadrat. Ya. Kemudian bisa kita menggunakan Excel atau SPSS. Ya. Kemudian contoh yang diberikan adalah uji si kuadrat. Ya. Nah, kita ini ada contoh. Diketahui 3 variabel, ada variabel kepemimpinan, motivasi kerja, prestasi kerja. Ya, kita mau lihat hubungannya ini. Ya, sebelumnya kita harus menguji dulu apakah hasil pengumpulan data kita terdistribusi normal atau tidak, ya, karena kalau tidak terdistribusi normal maka analisisnya tidak bisa dilanjutkan. Kalau sudah normal maka bisa dilanjutkan, ya. Sampelnya ada 64 responden, ya. Berikut datanya. Jadi ini adalah datanya, ya. Jadi X1 itu adalah kepemimpinan, X2 adalah motivasi kerja, dan yang ketiga ada Y adalah prestasi kerja. Nah, kita mau buktikan apakah data ini terdistribusi normal. Semua ada angkanya, di semua responden. Semua responden sudah memiliki nilai, ya. Kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk melihat normalitas datanya, ya. Yang pertama kita menguji dulu normalitas data dari kepemimpinan. Satu, caranya kita menentukan skor yang besar dan skor yang kecil. Skor yang besar dari nilai X1 adalah 75, sedangkan skor kecilnya 27. Coba kita lihat, ya. X1 paling besar 75, saya dapat 75, kemudian 25, ya, tidak ada di atas 75. Kemudian nilai terkecilnya 27, ya, 27. Ini ada saya dapat, ya, 27. Oke. Jadi kemudian kita menentukan rentangan skor besar dikurang skor kecil. Jadi nilai rentangannya 48, kemudian kita menentukan banyaknya kelas, ya. Jadi ini sudah pernah kita pelajari, ya, sebelumnya, menentukan rentangan, banyak kelas, kemudian panjang kelas, ya. Kemudian jadi kita pertama adalah membuat tabel distribusi provinsinya terlebih dahulu seperti ini, ya. Kemudian kita menentukan rata-ratanya, ya. Saya kira sudah dipelajari semua ini, ya. Kemudian menentukan simpangan bakunya, ya. Kemudian membuat daftar frekuensi yang diharapkan, ya. Nah, di sini bedanya. Setelah kita menentukan batas kelas, ya, yaitu angka skor kiri kelas interval dikurangi 0,5 dan skor kanan ditambah 0,5, ya. Jadi kita buat tabel Z namanya.
di mana jadi ada 8 di sini. Kalau di sini kan tadi 7 intervalnya. Nah, jadi di sini ada 8. Jadi batas kelas angka skor kiri kelas interval dikurangi 0,5. Jadi 27 dikurang 0,5 jadi dia 26,5 ya. Kemudian 34 dikurangi 0,5 jadi 33,5 ya. Dan nanti di terakhir ini skor yang tertinggi itu 75 ditambah 0,5. Jadi di sini 75,5. Kemudian rata-ratanya ya, ada rata-rata nilai rata-rata tadi kita dapatkan ya ini 51,77 ya di sini ya. Kemudian nilai S-nya juga kita sudah dapatkan 10,14 ya ini ya, simpangan baku. Kemudian nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya ini adalah ada rumusnya. Z sama dengan batas kelas. Ya, batas kelas ini 26,5 dikurangi rata-rata 51,7 dibagi S atau 10,14. Jadi didapat ya nilainya. Jadi kalau teman-teman mau lebih cepat, lebih gampang bisa menggunakan Excel. Jadi tinggal tidak manual satu-satu lagi karena kalau kita pakai kalkulator ini agak lama ya. Tapi kalau menggunakan Excel kita tinggal tarik. Nah, kemudian kita mencari luas 0 sampai Z ya menggunakan tabel kurva normal sehingga didapat jadi ada tabel Z namanya ya. Jadi ini tabel Z 0 ya kurva normal 0 sampai Z. Jadi misalnya kita melihat nilai Z dari Z1 ya minus 2,49. Jadi di sini kita cari minus 2,9. Minus 2,9. Ini 2,9. 2,49 ya. 2,49. 2,49 di sini nilainya 49,36. 49,36 ya. Jadi kalau dia dikonversi untuk mencari luasnya, jadi dikali 1000 ya. Jadi dibagi 1000 ya. Jadi 0,4936. Kemudian 1,8. Cari 1,8. 46,41 ya. 46,41 ya. Kemudian 1,11. Jadi kita cari 1,1 11 berarti ini 36,65. 6,65 dan seterusnya sampai Z8 ya 2,34. Jadi yang plus minusnya ini tidak berpengaruh ya. Jadi walaupun dia minus tetap kita cari di sini. Jadi diabaikan saja ya, plus minusnya diabaikan. Kemudian setelah kita dapat ya, kita mencari luas tiap intervalnya ya. Kemudian
Jadi kita buatkan tabel. Jadi ada 8 di sini ya, nilai ZN-nya diurutkan. Kemudian luas setiap kelas interval. Kemudian frekuensi yang diharapkan. Caranya, baris pertama dikurangi baris kedua. Kemudian baris kedua dikurangi baris ketiga. Dan seterusnya. Jadi ini baris pertama 0,4936 dikurangi 0,4641, jadi didapat 0,0295 ya. Juga kalau untuk mencari nilai ini maka 0,4641 dikurangi 0,3665 ya, dan juga seterusnya sampai di sini. Kemudian kecuali jadi yang terakhir ini sudah tidak ada nilainya karena sudah tidak ada lagi nilai di bawah dari 49,04 ya. Kemudian kita mencari frekuensi yang diharapkan. Meja. Jadi untuk mencari frekuensi yang diharapkan atau FE dengan cara mengalihkan luas tiap kelas, jadi ini dikalikan dengan kelas interval dengan jumlah responden ya. Jadi 0,0295 dikali jumlah responden, jadi semua dikali 64 ya, 65 ya, didapatkan frekuensi yang diharapkan seperti ini. Kemudian kita mencari si kuadratnya atau X hitung. Ya, jadi teman-teman dalam mencari dalam melakukan pengujian ini kita selalu mencari nilai X hitung dengan nantinya membandingkan dengan X tabel. Jadi kita hanya mencari X hitungnya, nanti X tabelnya kita lihat di tabel yang sudah ada ya, yang sudah memang jadi ketentuan. Jadi kuadrat X hitungnya rumusnya seperti ini ya. Kita cari FO terlebih dahulu. Jadi sudah ini tadi tabel ya, tabel di sebelah saya copy, kemudian kita cari FO-nya. FO itu mana? Kemudian ya. Jadi kita mengalihkan ya. Jadi kita mengalihkan luas tiap interval ini dikali dengan frekuensi yang diharapkan ya. Kemudian didapat FO semua. Kemudian kita pangkat kemudian bisa didapatkan nilai X hitungnya dengan rumus ini ya. FO 1 dikurang FE ini 1, jadi ini adalah FE ya, dibagi FE ya, jadi didapat ini nilai X. Kemudian dijumlahkan nilai X2 kita dapat 3,668 ya. Kemudian kita bandingkan X hitung dengan X tabel ya, di mana X tabel berada di posisi DB4, nilai alfanya 0,05, didapat X tabelnya, nilai X tabelnya 9,488. Kemudian kita bandingkan nilai X hitung dengan X tabel. Nilai X tabelnya
ini kaidahnya ya, kalau dia X hitungnya lebih besar dari X tabel, maka distribusinya tidak normal. Kalau dia sebaliknya, maka distribusinya normal. Hasil yang didapat ternyata X hitung lebih kecil dibanding X tabel, ya, di mana X hitung yang didapatkan adalah 3,68, sedangkan X tabelnya 9,488. Ya, jadi kesimpulannya data X1, data X1 itu tadi kepemimpinan itu terdistribusi normal, ya. Kemudian kita uji juga variabel kedua, yaitu data motivasi atau X2 dengan cara yang sama tadi ya. Kemudian dan ternyata didapat juga kesimpulan bahwa data X2 terdistribusi normal. Kemudian uji normalitas untuk variabel Y, prestasi kerja, kita juga menggunakan metode yang sama. Ternyata juga didapatkan kesimpulan bahwa datanya terdistribusi normal. Ya. Kemudian yang ketiga, uji linearitas regresi. Ya. Contohnya masih tetap sama ya, contoh yang diberikan. Kita mau buktikan apakah Y dilinearitas dengan X1 dan Y linear dengan X2. Ya, jadi kalau lakukan uji linearitas regresi itu, kita mau membuktikan variabel mana yang linear dengan variabel yang lainnya, ya. Nah, seperti ini datanya, ya. Data X1, X2 dan Y, ya, sama ya dengan yang tadi. Kemudian yang pertama kita mencari terlebih dahulu linear regresi variabel Y terhadap X1, ya. Ini satu-satu ya. Jadi ada dua tadi, variabel Y terhadap X1 dan variabel Y terhadap X2. Ya. Kemudian yang pertama kita menghitung terlebih dahulu jumlah kuadrat regresinya atau JK reg A. Ya. Rumusnya jumlah sigma dari Y pangkat 2 bagi N. Ya. Di mana jumlah Y sigma Y, jadi kita jumlahkan semua ini ya, nilai dari Y ya, baru kita pangkat 2 kan ya, dapat seperti ini ya. Kemudian jumlah N-nya 50 ya, jumlah sampel didapat. Kemudian kita mencari nilai kuadrat regresi BA ya. Jadi caranya, rumusnya nilai B dikali jumlah XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Ya. Ini juga sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya didapat nilai seperti ini. Ya. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat residunya, di mana rumusnya jumlah sigma Y pangkat 2 dikurang JK reg A reg BA ya dikurang JK reg A ya, sudah didapat nilainya ini 22. Kan nilai kuadrat residunya itu 5.576,866. Setelah itu kita mencari rata-rata kuadrat regresinya ya, yang ternyata nilainya tetap sama dengan reg A ya. Kemudian rata-rata jumlah kuadrat regresinya juga ya sama juga
Kemudian rata-rata jumlah kuadrat residunya seperti ini rumusnya ya, dapat 116. Kemudian jumlah kuadrat errornya seperti ini, jumlah kuadrat tuna cocok seperti ini ya. Kemudian banyak sekali